Di sisi lain atap, berdiri seorang pemuda yang kurus. Pemuda ini adalah ilusi putih di mulut es. Ilusi Baisi meninggalkan kepala dengan kepala. Kepala ini adalah pengasingan Cao Huan. Posisi Cao Huan di Worong bagaikan Ming Wei Kenua, dan Jin Laozi berasal dari Suyu. Bahkan setelah kehidupan rakyat, kekuatannya tak diragukan lagi. Sekarang telah rusak oleh ilusi klub putih. Di sebelah kanan ilusi Baise, ada EP yang murah hati. Cahaya biru di permukaan EP terus berfluktuasi, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Di belakang ilusi Baisi, mengikuti 4 orang buangan, Ci dan Fuer dari keluarga Suyu terdaftar. Awalnya, Ci dan Fuer yang sengit dan tak tertandingi, juga memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka. Mereka tampak waspada dan hati-hati di mata ilusi Baise. Sekarang ilusi Baise adalah musuh bagi mereka. Kekuatan ilusi Baise jauh lebih kuat daripada jubah hitam lainnya. Cao Huan dari Huorong berada di bawah musuh dan dibunuh olehnya. Bahkan di bawah kendali Ci Yetal, ia membunuh lebih dari selusin dewa liar dan 5 atau 6 orang buangan mati di tangannya. Awalnya, ilusi Baise dan Ci Fu 2, mereka bertarung, dan mereka memperhatikan pergerakan Luo Zeng. Mereka mengambil inisiatif untuk mundur dari kelompok pertempuran dan bergegas ke sisi jalan. Oh, kamu masih harus bertanya padaku? Dia berdiri di atap ilusi Baise. Di antara para panglima perang, sekarang generasi termuda dari generasi yang lebih muda adalah orang yang terbaik dalam angin. Namun, jika Anda berbicara tentang kekuatan, apakah itu es atau seruling, tidak ada celah kecil antara itu dan Baise. Tetapi ilusi Baise begitu dingin dan sombong sehingga popularitas keluarga sipir tidak baik. Yang paling penting adalah bahwa nama keluarga adalah klan terbesar dari keluarga sipir, dan bahkan patriark berasal dari nama keluarga. Karena itu, hubungan antara Baise dan saudara-saudari tidak begitu baik. Kapan kamu? Kurang omong kosong. Kamu tidak melihat orang ini berbeda dari orang lain? Kata Yan Bing tajam. Sekarang keluarga mereka menghadapi hidup dan mati, dan di mana keluhan pribadinya? Tatapan Baise menatap mata Luo Zeng dan melihat lampu hijau yang lengan Luo Zeng terus-menerus mengalir. Matanya memancarkan secercah cahaya, dan dia segera berkata, aku tertarik, anak ini benar-benar menerobos batas kehidupan. Kemudian dia mendengus dan membanting kepala di tangannya, dan kemudian melompat ke bawah. Permukaan EP di tangannya menyebar cahaya biru, dan melintasi busur lebar di udara, menuju Luo Zeng. Luo Zeng menghadapi pengepungan seruling fluid es, yang sudah cukup menegangkan. Sekarang Baise Fantasy bergabung dengan kelompok pertempuran, tekanannya mungkin meningkat beberapa kali. Dalam menghadapi ilusi Baise, tubuh Luo Zeng tiba-tiba menyusut, dan pada saat yang sama menghancurkan kupu-kupu seruling dan pisau terbang es, dan kemudian menyeduh kekuatan seluruh tubuh dan menuangkannya ke pedang. Hei! Pedang panjang telah diambil dan telah berpotongan dengan zaman ilusi Baise. Keunikan ilusi Baise dari atas ke bawah terbungkus dalam postur jatuh. Kecoa ini secara alami sangat kuat. Dapat dikenakan pada pedang panjang, kekuatan hampir diterapkan pada ekstrim. Pedang panjang dan epis magis Baise dalam kontak dengan saat ini. Tubuh pisau dari cahaya ke berat, secara bertahap meningkat. Sebenarnya kehidupan yang terasakan berat kekuatan pedang telah dihapus. Sementara ilusi putih baru saja mendarat, pedang panjang Luo Zeng adalah twist dan twist. Dia bahkan mengambil keuntungan dari kekuatannya untuk mendorong ilusi Baise yang terburu nafsu beberapa langkah dan mendapatkan nafas untuk dirinya sendiri. Luo Zeng. Pedang kecerdikan yang bagus. Bahkan jika Fuer dan yang lainnya melihat adegan ini, itu luar biasa. Jika ini bukan kehidupan rakyat, berarti Luo Zeng, di mata orang buangan, takut bahwa bahkan, serangga kecil dan keterampilan kecil, tidak dapat dikatakan. 67.356. Tapi sekarang mata semua orang mengagumkan. Mari kita bantu Luo Zeng. Bagaimana saya bisa membiarkan Luo Zeng mengambil musuh 3? Blokir saudara-saudari. Bagaimana mereka bisa membuat Luo Zeng menghadapi 3 orang? Tetapi mereka baru saja pindah, dan beberapa jubah hitam dari keluarga sipir bergegas dan berhenti di depan mereka. Ilusi Baise dipaksa kembali oleh pedang Luo Zeng yang cerdik, dan matanya penuh dengan warna yang tak terduga. Semua bilang jangan ceroboh, bocah ini tidak enak berurusan. Kata seruling. Apakah itu? Ilusi Baise tidak peduli tentang itu, dan dia fokus pada pedang dan bergegas ke Luo Zeng. Cukup berbicara tentang keterampilan seni bela diri, ilusi Baise tidak sebagus Luo Zeng. Namun, 2 saudara lelaki dan perempuan dari Luo Zeng pertama-tama harus merobek jaring besar ini. Untuk menghadapi pedang nomor sihir Baise, dia hanya memaksa ilusi Baise mundur beberapa langkah. Jaring besar ini ditutup lagi untuk menjebatnya. Ci, Fuer, dan orang buangan etnis lainnya melihat adegan ini, tetapi juga cemas. Mereka juga tidak jelas tentang bagaimana Luo Zeng telah melampaui batas hidupnya, tetapi Luo Zeng mungkin satu-satunya yang bisa menghadapi panglima perang. Bahkan jika itu kuat, seperti Ci, Fu 2, mereka sangat iri dengan energi biru. Lagi pula, senjata yang mereka gunakan sekarang hanyalah setrika para prajurit. Mereka sedikit menyentuh energi biru, dan senjata mereka langsung hancur dan tidak bisa menghentikan sedikit pun. Hanya Luo Zeng bergantung pada lampu hijau dan bersinar untuk menghadapi mereka secara positif. Dapat dikatakan bahwa kinerja Luo Zeng saat ini sudah cukup untuk menjadi harapan orang-orang buangan mereka. Hanya mereka terjerat dalam beberapa jubah hitam. Bagaimana mereka bisa membantu Luo Zeng? Tidak hanya mereka, tetapi juga Ming Wei, tidak jauh dari sana. Setelah keluarga sipir memiliki rahmat dewa kuno yang kacau, ia memiliki keuntungan besar dalam kontes kekuatan. Seruling dan es semakin tenang, terutama pisau terbang es. Rasa dingin disebabkan oleh beberapa aliran cahaya, dan mereka semua ditujukan pada kematian Luo Zeng, hampir mematikan. Kecepatan kupu-kupu yang dibuat oleh seruling lambat, tetapi ada banyak, dan lintasan terbangnya bahkan lebih aneh, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Adapun ilusi Baise, 2 saudara dan saudari sengaja meninggalkan celah, dari waktu ke waktu Luo Zeng mengambil pukulan fatal.
Meskipun Luo Zeng telah memecahkan serangan ilusi Baise beberapa kali, itu juga berbahaya, dan akhirnya terpaksa ke sudut. Hampir, kata Baise samar. Pada saat ini, pengakuan Baise kepada Luo Zeng, tidak ada penghinaan. Bahkan orang yang paling diasingkan, ilusi Baise memiliki kemenangan tertentu, tetapi anak ini dapat memblokir serangan mereka bertiga. Ilusi Baise sangat jelas, jika itu 1 lawan 1, ia sama sekali bukan lawan Luo Zeng. Ketika saya mendengar ilusi Baise, es terbuka dengan kedua tangan, dan sedikit cahaya biru terkondensasi, dan lebih dari 10 pisau diubah menjadi aliran biru ke Luo Zeng. Mata seruling menyala, kupu-kupu biru berkibar lebih cepat, dan mereka terus menari membentuk badai, yang terpaksa datang. Saudara dan saudari telah menggunakan semua kekuatan mereka. Pada EP di tangan ilusi Baise, cahaya biru kegilaan berlari liar, dan dia mengambil langkah ke arah Luo Zeng.